Shalom. Pagi ini saya rindu mengajak Bapak Ibu jemaat semuanya untuk bersuka cita bersama, bersorak bagi Tuhan. Kita memiliki Allah yang hebat dan luar biasa. Kita katakan Allahku besar, Allahku besar, Allahku dahsyat, Allahku dahsyat. Dia yang penuh kasih, Dia yang adalah kasih, memberikan sukacita dan sorak-sorai untuk kita semua. Allah mana yang besar seperti Allah kita. Amin. Allah mana yang besar seperti Allah kita. Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita. Dia kuat dan penuh kuasa, tiada Allah yang seperti Dia. Allah mana yang besar seperti Allah kita. Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita. Dia kuat dan penuh kuasa, tiada Allah yang seperti Dia. Dia puaskan jiwa yang dahaga, yang girangkan dengan sukacita. Bersorak-sorai hai semua orang, orang yang takut akan Tuhan. Allah kita dahsyat, Allah kita maha dahsyat. Dia yang memberikan sukacita dan Dia yang menaungi kita. Amin. Seperti Allah kita. Amin. Allah mana yang dahsyat Seperti Allah kita, Dia kuat dan penuh kuasa, tiada Allah yang seperti Dia. Dia puaskan jiwa yang dahaga, yang girangkan dengan sukacita. Bersorak-sorai hai semua orang, orang yang takut akan Tuhan. Dia puaskan jiwa yang dahaga, yang girangkan dengan sukacita. Bersorak-sorai hai semua orang, orang yang takut akan Tuhan. Katakan Hosana, 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 Hosana. Hey. Amin. Salam jemaat kekasih Tuhan. Saya sangat yakin Bapak Ibu jemaat tetap bersemangat memuliakan Tuhan. Saya ingat ketika bangsa Israel ada di padang gurun, dia berbakti di kemah-kemah masing-masing. Dan Tuhan hadir setiap kemah-kemah itu. Sekarang kita beribadah di rumah masing-masing, Tuhan hadir di rumah kita, memberkati rumah tangga kita dan menyegarkan jiwa roh kita. Mari bersama-sama berdiri, kita mulai ibadah kudus pagi hari ini. Saya mengajak jemaat semuanya berdoa bersama-sama. Mari berdoa. Kami sungguh sadar bahwa Tuhan melihat pribadi-pribadi yang menyembah Engkau dan bukan tempat yang Engkau sedang pikirkan. Namun hati dan jiwa kami berterima kasih kami boleh bersama-sama keluarga demi keluarga menyediakan diri kami menyembah Engkau, memuliakan nama-Mu dan menyambut berkat firman Tuhan. Kiranya anugerah damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kuat kuasa Allah Roh Suci menyinari ibadah kudus pagi hari ini. Haleluya. Amin. Masih berdiri kita bersama-sama menyatakan iman kita dengan penuh penghayatan. Jemaat saya mengajak kita mengungkapkan pengakuan kita, demikian bunyinya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung oleh Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan,
turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat duduk kembali. Mari bersama siapkan hati kita, buka hati kita, sambut firman Tuhan. Mempersiapkan hati kita untuk dilawat oleh kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu. Terima kasih untuk segala pengorbanan-Mu. Engkau yang telah membuat hidup kami menjadi berharga. Engkau yang telah memberikan pengampunan yang luas bagi kehidupan kami, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hidupmu berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau seturut gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi Dia. Ia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Ia disalibku tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Ulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah. Sungguh lebih berharga. Sumbu yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Ulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah. Sungguh lebih berharga. Sumbu yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Terima kasih Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur padamu di pagi hari ini. Kami mau duduk diam di bawah kaki salib-Mu ya Tuhan, dan kami mau mendengar akan kebenaran firman Tuhan. Kami buka hati kami hanya kepadamu saja. Berkati setiap kami, jamah setiap kami, urapi setiap kami ya Tuhan. Biar firman yang kami dengar pada pagi hari ini itu boleh mengoreksi hidup kami, boleh menyemangati hidup kami, boleh menguatkan dan menyegarkan hidup kami. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Biar Engkau yang berbicara untuk setiap pribadi kami masing-masing ya Tuhan. Dan hanya ke dalam tangan-Mu kami serahkan waktu ke depan ini. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu semua. Pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Kita masih dalam rangkaian khotbah yang berbicara tentang isi hatinya Tuhan. Nah, hari ini kita akan bicara tentang pertobatan versus hukuman. Nah, saya mengajak kita sama-sama membaca dari Yohanes pasalnya yang ke-8. Yohanes pasalnya yang ke-8 ayat 1 sampai yang ke-11. Ini termasuk cerita yang cukup familiar. Banyak kita sudah mendengar atau banyak kita sering tahu tentang bagian firman Tuhan ini. Nah, saya
akan mengajak kita secara khusus untuk melihat di ayatnya yang ke-11. Jadi saya ulang sekali lagi, Yohanes pasal 8 ayatnya yang ke-11 secara khusus. Ini sekali lagi minggu ini kita akan masih melanjutkan khotbah tentang apa yang menjadi isi hatinya Tuhan. Nah, secara khusus hari ini kita akan belajar pertobatan versus hukuman. Mari sama-sama kita lihat ayat Alkitabnya di Yohanes 8 ayat yang ke-11, atau dari ayat yang ke-10 akan lebih baik. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Saudara, ceritanya sekali waktu Tuhan Yesus sedang mengajar di Bait Suci. Di tengah-tengah dia sedang mengajar, datanglah segerombolan ahli Taurat, orang-orang Farisi datang ke sana membawa seorang wanita yang kedapatan berzina. Pada waktu itu hukumannya jelas. Kalau seorang ketahuan berzina, maka hukumannya adalah hukuman mati. Dia akan dirajam, dan itu valid atau sah berdasarkan hukum Taurat yang tertulis dari semenjak zamannya Musa. Nah, memang kalau kita perhatikan di ayat-ayat di ayat yang ke-6 dikatakan bahwa mereka sengaja melakukan itu karena mereka ingin mencoba Yesus. Mereka ingin memperhadapkan kepada Yesus suatu case yang cukup dilematis. Guru, wanita ini ketahuan berzina, dan berdasarkan hukum Taurat Musa, wanita ini perlu untuk dihukum mati. Nah, mereka menunggu apa yang menjadi jawabannya Yesus. Dan mereka ingin sekali menjebak Yesus. Kenapa mereka ingin menjebak Yesus? Dua hal, Bapak Ibu. Kalau seandainya Yesus berkata, mari kita hukum dia mati, maka mereka akan mempunyai alasan untuk membawa Yesus ke ke pemerintahan Roma, karena pemerintahan Roma melarang orang untuk membunuh. Ya. Itu yang case yang pertama. Nah, yang kedua, seandainya Yesus mengatakan tidak usah menghukum, mereka bisa punya alasan lagi. Mereka akan berpikir bahwa kenapa Yesus nggak mau menghukum ya? Ini jangan-jangan ada sesuatu antara Yesus dengan wanita ini. Jadi hari ini, jadi case ini atau kondisinya saat itu adalah ketika wanita itu diperhadapkan sama Yesus dihadapkan pada dua pilihan yang sangat dilematis. Menghukum salah, tidak menghukum salah. Nah, dilematis seperti itu yang sedang dihadapi oleh Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus juga tahu bahwa dia sedang disorot kali itu. Dia sedang dilihat, orang sedang menanti-nanti jawabannya, dan semua orang ingin tahu, termasuk orang-orang yang tidak ikut dalam persekongkolan atau persepakatan untuk menjebak Yesus. Mereka pun ingin tahu apa jawaban Yesus, apa jawaban Sang Guru Agung ini, apa jawaban Yesus yang terus-menerus mengajarkan tentang kasih ketika diperhadapkan pada situasi yang sulit seperti ini. Nah, menarik saudara kalau kita memperhatikan di ayat yang ke-7 bahwa ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, Yesus hanya bangkit dan berkata kepada mereka, apa? Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melempar batu kepada perempuan itu. Dan ia membungkuk dan menulis di dalam di tanah. Dia menulis di tanah seperti itu. Saudara, kalau kita merenungkan sebentar, ayat yang ke-7 dikatakan barang siapa di antara kami yang tidak berdosa, hendaklah yang pertama melempar batu kepada perempuan itu. Saudara, ini sebenarnya mau ngasih sebuah gambaran sama kita. Gambarannya adalah apa? Bahwa yang hanya boleh menghukum seseorang itu hanyalah Tuhan. Jadi langsung ketika diperhadapkan dengan case yang seperti ini, Yesus seolah-olah mau ngomong bahwa yang pertama, yang boleh menghukum hanyalah Tuhan. Kenapa? Karena hanya Tuhan yang tidak berdosa. Clear statement Yesus seperti itu. Hanya Tuhan yang boleh menghukum, dan yang dan karena Tuhan tidak berdosa maka dia boleh menghukum. Nah, makanya kemudian kalau kita perhatikan di ayat yang ke-9, mereka meninggalkan Yesus satu persatu. Kenapa? Karena mereka menyadari dirinya mereka siapa. Mereka menyadari bahwa mereka adalah orang-orang berdosa. Dan hanya tinggal Yesus dengan perempuan itu. Nah, ini menarik sekali saudara. Ketika Yesus bicara seperti itu, hendaklah orang yang tidak berdosa yang pertama melemparkan batu. Di situ hanya tinggal Yesus berdua, kondisi seperti itu, seolah-olah ingin ngomong seperti apa? Yesus seolah-olah ingin ngasih tahu sama kita, Yesus, yang membaca kitab ini atau membaca cerita ini, Yesus ingin ngasih tahu sama kita semua bahwa akulah Tuhan. Kenapa? Karena tadi Yesus katakan kan,
Di ayat 7 dikatakan, siapa yang tidak berdosa hendaklah dia melempar batu yang pertama. Dan Yesus, hanya tinggal Yesus seorang diri, yang lain semua pergi karena merasa bahwa saya adalah orang berdosa. Hanya Yesus satu-satunya yang hari itu menyatakan secara tidak langsung, aku tidak berdosa karena aku adalah Tuhan. Dan itulah yang menemplak semua orang-orang orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Ceritanya tidak selesai sampai di situ, karena di ayat 10 yang kita ngelihat, lalu Yesus berdiri. Nah, ketika Yesus berhadapan dengan wanita itu, ketika Yesus berhadapan dengan orang yang berdosa itu, dia kalau di ayat yang sebelumnya tadi sudah bicara bahwa akulah Tuhan yang berhak untuk memberikan penghukuman, akulah Tuhan yang berhak untuk menjatuhkan keputusan, dan ayat yang ke-10, Yesus benar-benar mendemonstrasikan ketuhanannya dia. Dia berdiri di hadapan wanita itu dan berkata, hai perempuan, di manakah mereka? Hai perempuan, di manakah mereka? Ini menarik sekali karena Yesus tidak mempertanyakan tentang dosanya, tapi Yesus justru mempertanyakan, mana pendakwa-pendakwamu? Aku berdiri di hadapanmu hari ini. Aku berdiri di hadapanmu saat ini dan bertanya, mana pendakwa-pendakwamu? Dan wanita itu berkata, mereka semua pergi. Mereka semua pergi. Tidak ada kami menghukum engkau? Yesus berkata seperti itu, dan ayat 11 dikatakan, tidak ada Tuhan, aku pun tidak menghukum engkau. Saudara, ayat ke-11 ini sangat menarik sekali karena ketika Yesus seharusnya memberikan penghukuman, ketika Yesus yang seharusnya memberikan keputusan yang jelas berdasarkan hukum Taurat Musa, tapi hari itu Yesus berdiri dan mengatakan, aku pun tidak menghukum engkau, pergi dan jangan berbuat dosa lagi. Ini yang menarik, saudara. Menariknya kenapa? Menariknya karena kenapa Yesus seolah-olah kayak mengabaikan dosa tersebut. Mengapa Yesus seolah-olah sepertinya tidak menghiraukan hukum Taurat Musa yang jelas-jelas melegalkan, yang jelas-jelas memperbolehkan seorang untuk dihukum karena dosa yang mereka perbuat. Ini yang menarik, saudara. Yesus tidak menghukum, tapi malah memberikan pengampunan sehingga wanita itu bertobat. Nah, ini yang hari ini yang kita mau pelajari tentang apa yang menjadi isi hatinya Tuhan. Tapi sebelum kita melangkah ke sana, kita mesti menyadari dulu apa yang Yesus lakukan ini tentunya bukan satu hal yang yang mudah, ya. Kenapa saya katakan begitu? Karena jelas sekali hukum Taurat Musa mengatakan bahwa siapa yang berzinah dia berhak dihukum mati. Bukan hanya si wanitanya saja, bahkan prianya pun, kedua orang yang melakukan perzinahan tersebut, mereka harus dihukum mati. Itu jelas sekali tertulis dalam kitab Taurat Musa. Dan pada waktu kejadian ini, mereka masih tanda kutip menggunakan Taurat Musa sebagai panduan atau pegangan hidupnya mereka. Ya, jadi valid apa yang mereka lakukan atau hukuman yang diberikan. Kalau hukuman mati yang diberikan itu adalah hal yang valid. Yang kedua, Yesus memiliki hak untuk menghukum, betul nggak? Yesus memiliki hak untuk menghukum. Kenapa? Karena dia sudah mendemonstrasikan, sayalah Tuhan, akulah Tuhan, I am God. Yesus sudah mendemonstrasikan hal itu. Semua orang meninggalkan karena semua orang merasa orang berdosa, hanya Yesus sendiri yang berhadapan dengan wanita itu, dan dialah yang berhak untuk memberikan penghukuman. Tetapi sayangnya Yesus tidak memberikan penghukuman. Apakah kemudian kita mau katakan bahwa Yesus kompromistis dengan dosa? Apakah kita atau Yesus mungkin membeda-bedakan dosa? Kalau orang Farisi Yesus sangat keras, tapi kalau wanita ini kok Yesus lembut? Atau mungkin orang-orang pada waktu itu bisa saja berpikir bahwa jangan-jangan ada sesuatu nih antara Yesus dengan wanita itu. Ya enggak? Kita mesti hati-hati sekali untuk memahami hal ini supaya kita jangan sampai terjebak untuk mentolerir dosa. Yesus tidak mengatakan atau tidak menghukum, nanti akan saya jelaskan. Jangan sampai nanti akhirnya kemudian kita akan ikut-ikutan di dalamnya lalu mengatakan kalau ada dosa yang terjadi yang terjemah lalu kita mengatakan ya Yesus saja kan nggak menghukum, masa sih kita harus menghukum? Ini kita harus hati-hati sekali supaya kita tidak terjebak oleh hal-hal yang kemudian mentolerir dosa, mentolerir sikap-sikap dosa yang terjadi di dalam jemaat. Nah sekarang mari kita perhatikan apa yang menjadi alasan, apa yang menjadi dasar mengapa Yesus tidak menghukum wanita tersebut. Saudara, ada satu ayat yang sangat terkenal di Alkitab. Bapak Ibu tahu apa itu ayatnya? Tertulis di dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dikaruniakannya anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal.
Artinya apa? Artinya begini saudara, dasar atau tindakan Yesus tidak menghukum wanita ini, dasarnya cuma satu. Karena apa? Karena kasih. Kasih yang bukan hanya sekedar kasih biasa, tapi kasih tanpa syarat atau yang dinamakan dengan unconditional love. Bukan kasih karena apa yang kita lakukan, karena dia sudah baik sama saya maka saya mengasihi dia, atau karena dia memberikan sesuatu kepada saya maka saya mengasihinya. Yesus tidak seperti itu. Tapi Yesus mengasihi bahkan ketika kita pun masih berbuat dosa dan pelanggaran kita. Dia tetap mengasihi kita walaupun Yesus tahu bahwa setelah kita ngomong bahwa kita mempercayai dia, kita mengasihinya dengan segenap hati kita kemudian keluar dan akan berbuat dosa lagi. Dia tetap mengasihi kita walaupun kita tidak setia dan tidak taat kepadanya. Dia mengasihi kita karena apa? Karena Allah adalah kasih. Karena Yesus adalah kasih. Dia mau datang ke dunia ini, dia mau ngambil rupa seorang hamba yaitu menjadi manusia hanya karena dia mengasihi kita, dan kasihnya seperti apa? Begitu besar sampai dia mau mengorbankan nyawanya untuk mati bagi kita, ganti kita. Itulah kasih. Nah, karena dasar kasih ini, makanya Yesus punya satu misi datang ke dunia ini. Kalau kita lihat di Lukas 19 ayat 10, saya ajak kita sama-sama lihat di Lukas 19 ayatnya yang ke-10. Di Lukas 19 ayatnya yang ke-10 itu jelas sekali menyatakan, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Karena dia punya dasar kasih, makanya Yesus datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Itu tujuannya dia, itu mission purpose-nya dia, tujuannya dia datang ke dunia ini. Dan satu hal lagi apa yang menjadi dasar Yesus melakukan itu adalah karena di dalam Lukas 15 ayat 10 dikatakan, karena satu orang diselamatkan, seisi surga bersukacita. Kasih, dan dia datang tujuannya dia datang untuk mencari dan menyelamatkan. Dan yang ketiga bahwa ada satu kesukaan besar atau sukacita besar ketika satu orang diselamatkan. Saudara, dasar-dasar inilah, hal inilah yang membuat kemudian Yesus tidak memberikan penghukuman dan dia malah memberikan pengampunan kepada orang-orang yang berdosa. Saudara, keinginan Tuhan itu adalah untuk setiap manusia itu bertobat. Keinginan Tuhan untuk melihat manusia bertobat itu jauh lebih besar daripada keinginannya untuk menghukum manusia. Allah kita adalah Allah yang panjang sabar, berlimpah kasih setianya. Tuhan sabar menunggu manusia untuk bertobat, berbalik dari jalan-jalan yang salah. Tetapi ingat, dia juga adalah Allah yang adil. Dia bukan Allah yang kemudian bisa kita permainkan. Dan ketika penghukumannya sudah jalan, keadilannya dinyatakan di sana. Saudara, satu hal yang kita perlu pahami adalah yang Tuhan inginkan dari kita itu adalah bertobat. Dia mau menunggu kita, dia sabar menunggu kita, dia memberikan waktu yang cukup bagi kita untuk kita kemudian berbalik dari jalan-jalannya kita. Kenapa? Karena bagi Tuhan pertobatan itu jauh lebih penting daripada penghukuman. Tidak ada sukacita Tuhan ketika dia menghukum kita. Sukacita Tuhan yang tertulis di Alkitab adalah ketika satu orang jiwa bertobat, maka seisi surga itu akan bersukacita karena ada pertobatan dari orang tersebut. Saudara, pertobatan itu artinya berbalik 180 derajat. Menyadari kesalahannya, menyesal, dan berjalan kembali. Saudara, 3 hal itu harus terjadi dalam pertobatan. 1, kita sadari. 2, kita menyesali. Dan yang ketiga, kita berjalan kembali lagi menuju kepada Tuhan. Ketika kita berbuat dosa, kita melanggar, kita meninggalkan Tuhan, kita tidak berjalan dalam jalannya Tuhan. Dan yang Tuhan mau adalah kamu menyadari bahwa jalanmu salah. Setelah kita menyadarinya, Tuhan mau untuk kita menyesal dari semua jalan-jalan yang kita tempuh, dari semua pelanggaran yang kita lakukan. Dan tidak hanya berhenti di penyesalan, tetapi adalah apa? Berjalan lagi kembali menuju ke arah Tuhan. Itulah pertobatan yang sejati. Saudara, kita sudah belajar bahwa isi hatinya Tuhan bicara seperti itu. Nah, saya mau ngajak kita membaca satu firman Tuhan lagi dari Yehezkiel pasal yang ke-33 ayatnya yang ke-11. Yehezkiel 33 ayatnya yang ke-11. Untuk kita semakin memahami betapa Tuhan itu, isi hatinya Tuhan itu seperti apa. Mari kita lihat sama-sama. Yehezkiel 33 ayat yang 11. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, aku adalah Tuhan. Demikianlah firman Tuhan Allah, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik,
melainkan berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya supaya ia hidup. Bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Mengapa kamu akan mati, hai kaum Israel? Saudara, Yehezkiel 33 ayat 11 jelas sekali menyatakan bahwa aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik. Tidak ada sukacita Tuhan, tidak ada kesenangannya Tuhan, tidak ada kegembiraannya Tuhan ketika melihat orang fasik itu mati, atau orang yang meninggalkan Dia, atau orang yang berjalan dalam jalan yang salah itu mati. Tapi kerinduannya Dia, keinginannya Dia, sukacitanya Tuhan adalah ketika kita bertobat, kita kembali dari jalan-jalan kita yang salah. Itulah isi hatinya Tuhan. Itulah makanya kita bisa memahami kenapa Yesus mengampuni wanita tersebut. Kenapa Yesus kemudian mengatakan, aku pun tidak menghukum engkau, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Bagi Yesus, pengampunan itu jauh lebih penting daripada penghukuman. Bagi Yesus, pertobatan itu jauh lebih penting daripada sekedar penghukuman. Dan untuk itu Yesus mau melakukan segalanya. Itulah Tuhan kita. Itulah luar biasanya Tuhan kita. Itulah begitu dalamnya kasih dari Tuhan kita. Bahkan saudara, kalaupun Tuhan akan menghukum kita gitu ya, Tuhan itu pasti akan memperingatkan kita. Dia akan ngasih peringatan-peringatan kepada kita. Bahkan kadang-kadang Tuhan suka ngasih pilihan. Saya ingat cerita ketika Daud sekali waktu bersalah sama Tuhan. Di akhir masa-masa pemerintahannya, ketika dia sudah tua, dia meminta panglimanya untuk menghitung seluruh rakyat bangsa Israel, bukan hanya untuk melakukan sensus, tapi lebih untuk menyatakan betapa besarnya dan betapa hebatnya pasukan yang dia miliki. Walaupun waktu itu panglimanya Yoel sudah mengatakan, jahat sekali itu Tuanku Raja, jangan lakukan itu, tapi Daud memaksa. Dan apa yang dilakukan oleh Daud itu merupakan kekejian bagi Tuhan. Dalam percakapan Tuhan berbicara sama Daud, dan Tuhan bilang, sekarang pilih hukumanmu mau apa? Kamu jatuh kepada bangsa lain, kamu sakit selama 3 hari, atau kamu akan dihajar sama Tuhan. Dan Daud lebih memilih untuk lebih baik saya dihajar sama Tuhan, lebih baik saya dihajar oleh tangan yang maha pengampun dan maha penyayang. Dan itulah yang terjadi. Jadi saudara, kalau kita mau perhatikan di sini, bahkan penghukuman Tuhan pun Tuhan akan memberikan peringatan sama kita. Dia sudah ngasih warning jauh-jauh hari sebelumnya. Dia memperingatkan kita bahwa hai, berbalik, bertobat dari jalanmu. Karena sukacitanya Tuhan, keinginannya Tuhan adalah melihat setiap kita berbalik dari jalan-jalannya kita yang salah, bukan mendapatkan penghukuman. Itu yang menjadi kerinduan yang terbesar dari Tuhan. Nah, kalau kita kembali lagi, kita ngelihat ke cerita di ayat yang Yohanes pasalnya yang ke-8 ini. Saudara, kalau kita perhatikan di sini, ada beberapa hal yang mesti kita luruskan. Yang pertama, wanita ini jelas salah, dari perbuatan jelas salah, dan Yesus tidak sekalipun tertulis di dalam cerita Yohanes pasal 8 ini, Yesus membenarkan tindakan si wanita tersebut. Artinya apa? Yesus tahu bahwa wanita itu bersalah. Dan Yesus tidak mengatakan bahwa apa yang dia lakukan itu benar. Tidak. Yang dia lakukan itu salah. Dan kesalahannya dia itu patut untuk mendapatkan hukuman. Ya. Nah, tetapi penghakiman itu adalah hak mutlaknya Tuhan. Dan Tuhan bisa menghakimi, bisa juga tidak. Dan di cerita ini kita belajar sama-sama bagaimana Tuhan memilih untuk tidak menghakimi kesalahan kita. Dia memberikan anugerahnya, dia membuka pintu selebar-lebarnya untuk kita mau bertobat dari semua pelanggaran, dari semua kesalahan kita. Saudara, kita belajar satu hal di sini, bahwa anugerah Tuhanlah yang membuat kita bisa bebas. Anugerah yang diberikan Tuhan tanpa melihat siapa dan bagaimana waktu itu. Wanita ini seharusnya mati, seharusnya dihukum. Bahkan di kalangan masyarakat dia tidak termasuk kategori orang yang patut untuk mendapatkan anugerah dari Tuhan. Tapi dia mendapatkan anugerah itu. Saudara, itulah yang dinamakan dengan kasih tanpa syarat dari Tuhan. Yesus dengan lembut menyentuh hidupnya, memberikan pengampunannya. Yesus tidak mengabaikan kesalahannya, tetapi Yesus memilih untuk mengampuninya. Kasih Tuhan yang menjawab wanita itu membuatnya mengalami pertobatan dan menerima pengampunan. Pertobatan berarti pergi dan jangan berbuat dosa lagi. Wanita itu menerima kesempatan yang kedua.
Dan pemahaman ini saudara menolong kita untuk memahami bahwa pengampunan tersedia bagi setiap kita yang mau bertobat, berbalik dari segala pelanggaran kita, serta meninggalkannya. Jika kita tetap bertahan, menolak untuk bertobat, maka penghukumanlah yang akan kita terima. Jadi di sini kuncinya saudara, kuncinya adalah pertobatan. Bertobatlah selama masih diberikan waktu, selama masih ada kesempatan. Itulah isi hatinya Tuhan, pertobatan dan bukan penghukuman, pemulihan dan bukan penghakiman. Nah, bagaimana dengan kita saudara-saudara? Bukankah kita ini adalah orang-orang yang seharusnya menerima murka Tuhan? Akibat ketidaksetiaan kita, kebebalan kita, kemunafikan kita, kecemaran kita. Bukankah kita adalah orang yang tidak layak menerima anugerah Tuhan? Orang-orang yang tersisihkan, tidak dipandang, orang-orang yang lemah. Tiap hari Dia menunggu kita kembali. Dia menunggu dengan tangannya yang terbuka, menunggu kita datang, mengakui segala dosa dan pelanggaran kita dan mengatakan, dan Dia akan mengatakan kepada kita, aku pun tidak menghukum engkau, pergi dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Saudara, yang Tuhan inginkan adalah pertobatan kita, bukan penghukuman. Yang Dia rindu adalah kita berbalik dari jalan-jalan kita yang salah, datang lagi sama Tuhan, akui segala dosa dan pelanggaran kita. Saudara, kalau hari ini kita masih terus bergumul dengan dosa-dosa kita, bergumul setiap hari dengan pelanggaran-pelanggaran kita, kalau selama ini kita ngerasa bahwa jalan kita sudah jauh dari Tuhan, kalau selama ini kita ngerasa bahwa kita melangkah ke tempat yang tidak seharusnya kita melangkah ke sana, kalau kita selama ini lebih menuruti keinginan daging kita, kalau selama ini kita lebih banyak melakukan segala sesuatu yang menyenangkan hawa nafsu kita, biar firman Tuhan bagi hari ini menyadarkan kita semua, berbalik dari jalan-jalan yang salah, berbalik, bertobat selama masih ada waktu. Pintu anugerahnya masih dibukakan untuk kita, pengampunannya tersedia untuk kita hari ini, asal kita mau datang, kita mau bertobat sama Tuhan hari ini. Saudara mau lakukan itu? Saudara mau lakukan itu? Nah, mari kita datang sama Tuhan, kita ambil waktu nanti, kita mau berdoa sama Tuhan, biar Tuhan yang mengoreksi hidup kita, dan mari kita akui segala dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan. Amin. Saudara, mari saya ajak kita untuk berdoa. Kita hampiri hadirat Tuhan, kita meresponi setiap firman Tuhan yang diberitakan pagi hari ini. Mari kita berdoa. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku, Tuhan. Saudara, isi hati Tuhan pagi hari ini bicara bahwa yang Dia cari adalah pertobatan dan bukan penghukuman. Tuhan rindu memulihkan hidup kita. Tuhan rindu mengampuni setiap kita. Mari datang sama Tuhan pagi hari ini. Datang dengan hati yang hancur, dengan jiwa yang remuk, menyadari semua dosa dan pelanggaran yang kita lakukan selama ini. Datang sama Tuhan, berbalik dari setiap pelanggaran kita. Mazmur 51 ayat 18 sampai 19 berkata, sebab engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan, sekiranya ku persembahkan korban bakaran, engkau tidak menyukainya. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk, tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Saudara, mari saya ajak kita masing-masing, pribadi lepas pribadi, keluarga demi keluarga, mari kita ambil waktu. Kita duduk diam di hadapan hadirat-Nya. Kita ingat semua hal pelanggaran dosa yang kita lakukan selama ini. Kalau Roh Kudus ingatkan hari ini sama kita, mari datang sama Tuhan, minta ampun sama Tuhan, bertobat sama Tuhan. Pintu pengampunannya terbuka untuk kita semua. Dia mau memulihkan kita, Dia mau menyembuhkan kita, Dia mau mengampuni kita hari ini.
Mari datang sama Tuhan hari ini. Kalau hari ini kau ada doa, ada dosa-dosa yang kau lakukan secara pribadi hari-hari ini, datang sama Tuhan, minta ampun sama Tuhan. Kalau engkau suami istri bermasalah dalam hubunganmu, datang sama Tuhan hari ini, minta ampun sama Tuhan. Kalau engkau orang tua menyakiti hati anak-anakmu, atau anak-anakmu hari ini menyakiti engkau para orang tua, minta ampun sama Tuhan hari ini. Datang sama Tuhan hari ini. Mau lagi taat sama Tuhan, mau lagi setia sama Tuhan. Biar pengampunannya terbuka untuk kita. Mari datang sama Tuhan, kita ambil waktu sejenak, kita doa sama Tuhan. Biar musik ini bermain, mengiringi doa kita di hadapan Tuhan. Hati yang hancur, jiwa yang remuk, tidak akan kau pandang hina ya Allah. Biar Tuhan mengampuni setiap kita hari ini. Anugerahnya tercurah untuk setiap kali. Seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Bersyukur Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Dengan sukacita saya mengajak jemaat bangkit berdiri. Setelah kita dipuaskan oleh firman Tuhan, mari bersama-sama mengakhiri ibadah kudus pagi ini. Jemaat berdoa bersama-sama minta berkat Tuhan. Bersyukur, berterima kasih hadirnya firman Allah yang menyegarkan kami. Hadirnya Roh Kudus yang memberi kepada kami kemampuan memuji dan menyembah nama Tuhan. Bersama-sama jemaat kekasih Tuhan, buka hatimu, terimalah berkat Tuhan. Turunlah kiranya berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kuat kuasa Allah Roh Suci memberkati jemaat sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Amin.
Jemaat duduk kembali. Selamat hari Minggu. Selamat berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Pagi ini kita menyiapkan dekor untuk perayaan daring. Kita tergantung ikut tim panitia ikut minta dekor diganti, kita harus selalu siap. Jadi setiap minggu kita ada 2 set kamera, yang satu sensor di situ, yang satu buat angle yang kedua buat close up biasanya, terus yang satu yang dia buat moving. Jadi ada 3 kamera dan setiap kamera yang punya keributan sendiri-sendiri, punya warna beda-beda. Jadi nanti pasti editingnya kita mesti memprosesnya lagi gitu. Ya, pastinya kita semua satu tim yang sekarang bekerja itu tetap semangat walaupun memang berat ya. Kita membutuhkan latihan yang khusus dan yang pasti kerinduan kita hanya satu, ingin mengajak jemaat yang saat ini di rumah untuk tetap semangat dan sukacita. Mungkin kalau sendirian mungkin ini ya kurang ada gregetnya, aduh nggak ada ini sih mau memuji apa yang tapi kalau kita sama-sama dengan tim yang sekarang bekerja, pastinya jemaat juga merasakan, oh ya aku ingin nyanyi lagi ini. Itu yang ingin kita berikan, itu yang ingin kita suguhkan untuk jemaat, bahwa kita ingin menuntun mereka dalam masuk dalam peribadatan. Tetap semangat. Memang tidak mudah menyiapkan ibadah yang model online seperti ini. Dibutuhkan kerja keras, dibutuhkan energi, dibutuhkan semangat yang luar biasa. Nah karena itu tetap sukacita, tetap kuat, tetap bergembira dalam melakukannya. Karena apa yang kita lakukan ini berusaha untuk menghadirkan gereja-gereja kecil di setiap rumah-rumah tangga yang ada di jemaat. Terlebih lagi kita menyiapkan hati ya. Hati kita untuk muji nyembah Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Kalau menurut saya persiapan ibadah model sekarang di rumah-rumah, sebenarnya intinya adalah sejauh mana rohani kita itu haus akan Tuhan. Rohani kita rindu lapar akan Tuhan. Cuma memang kalau kita online kan persiapannya pasti lebih lama dan lebih ribet. Ya seperti yang dilihat kayak apa, ribetnya kayak apa. Tapi seneng nggak sih? Perasaan
perasaannya? Senang, Tetap senang. bisa melayani walaupun nggak ketemu jemaat langsung. Pastinya tetap senang dan tetap semangat. Ya, Jemaat Kalvari selalu jaga kesehatan. Terus jangan lupa tiap minggu kita harus ibadah dan selalu menyupport tim-tim kita semua, panitia, tim pelayan GKI Kalvari. Untuk jemaat, persiapkan diri sebaik mungkin setiap hari Minggu. Walaupun tidak berkumpul secara komunal, tetapi keluarga kita adalah gereja kita. Jadi mari datang dengan sikap hati yang tepat, dengan sikap hati yang benar, tetap menanti-nantikan hadirat dan jamaah Tuhan dalam ibadah minggu yang kita lakukan. Di rumah ini sekarang merupakan satu ujian di mana Tuhan ingin melihat kebenaran, kesungguhan kita untuk memuliakan Tuhan, menikmati kebersamaan dengan Tuhan. Itu yang saya pikirkan selama ini.